5 tingkat ke Jangan posisi lupa 125 subscribe, dunia like, share, usai dan meraih kemenangan komen video atas ini Arab guys, Saudi dan 2-0 tekan dan loncengnya. kalah dari Jepang 0-4. Indonesia mendapatkan tambahan plus 16,23 poin. Sementara itu, Malaysia yang juga melakoni 2 laga di FIFA Matchday berhasil naik 1 tingkat ke peringkat 132 dunia dengan tambahan plus 3,13 poin. Hasil dari kemenangan melawan Laos 3-1 dan imbang melawan India 1-1. Malaysia sempat berada di atas Indonesia usai menang melawan Laos dan Indonesia kalah dari Jepang, namun kembali disalip usai Indonesia menang melawan Arab Saudi. Namun ranking kedua tim ini masih di bawah Thailand dan juga Vietnam. Dan berikut adalah sejumlah komentar-komentar dari fans Malaysia melihat ranking timnas Malaysia yang belum bisa mengungguli ranking timnas Indonesia. Lawan Pak Arab boleh lama. Oke, sebelumnya memang ya ranking FIFA dua negara seperti Indonesia dan Malaysia ini sama-sama mengalami kenaikan ya guys ya. Nah kalau Indonesia naik karena mengalahkan Arab Saudi di Piala AFF kemarin ya guys ya, sehingga dari posisi 130 jadi 100 posisi ke 125 guys. Nah sedangkan Malaysia itu karena memang FIFA Matchday ya guys ya, yang kebetulan tim-tim yang bertanding itu bisa dipilih oleh oleh Federasi Malaysia sendiri ya guys. Nah itu perbedaan yang sangat mencolok ya guys dari dua pertandingan ini ya guys ya. Dan tim Malaysia naik satu peringkat yang sebelumnya dari 133 menjadi 132 ya guys ya. Oke, mari kita Menang, lanjut. coba lawan Pak Samurai. Baru saja naik 2 hari lepas sudah kena panggil balik. Baguslah persaingan sengit baru saling meningkatkan prestasi. Jangan cerita pasal ranking Indonesia tetapi bagus banding Malaysia. Malaysia dapat ranking pun sebab lawan tim cap ayam. Malaysia lebih bangga dengan klub saja. Dan memang sekarang Indonesia lebih power dari Malaysia, terima sajalah. Kita hanya mampu berkejaran mata dengan Indonesia. Napa membesakannya dengan Malaysia, baiklah Thailand dengan Vietnam tuh. Oke, mungkin iya ya, kalau Malaysia berbicara tentang kejar-kejaran ranking FIFA, sebenarnya kita di Indonesia sendiri itu nggak terlalu mementingkan ranking ini ya guys ya, tapi yang paling penting adalah kualitas ya guys ya. Nah semakin timnas kita itu bisa berkompetisi di level internasional yang lebih tinggi, maka kualitasnya akan semakin meningkat dan semakin diakui oleh dunia ya guys ya, apalagi bisa masuk ke putaran Piala AFC ini yang nantinya akan menuju ke Piala Dunia seperti itu. Nah, sementara kalau Malaysia kan mereka menciptakan turnamen sendiri atau match day sendiri ya guys ya, sehingga mungkin dirasa oleh banyak pihak, bukan hanya dari netizen Indonesia tapi dari netizen Malaysia sendiri juga ada yang berkomentar bahwa antara Indonesia dan Malaysia sekarang sudah tidak bisa disamakan lagi kualitasnya ya, seperti itu. Kalau Malaysia mungkin bisa memilih lawan-lawan yang sepadan ataupun yang berada di level di bawah mereka. Sementara kalau di Indonesia harus melawan dengan tim-tim kuat Asia yang memang sudah dipilih, yang sudah terpilih dan nggak bisa dipilih-pilih seperti itu ya guys ya, di grup C putaran Piala Dunia ini guys. Mantap tim Belanda B. Nampak di situ semangat mereka bermain untuk negara macam mana, negara lebih penting dari klub. Tengoklah pemain Indonesia semuanya kacukan lokal player berapa orang saja. Indonesia berjaya kalahkan Arab Saudi Raja Asia Barat bertanda Piala Dunia. Tim luar yang main tuh.
Boleh bangga kalau semua player adalah player naturalisasi. Pak Arab lain macam main dengan Indonesia. Jepang santai-santai saja, tahu-tahu 4 gol. Oke, kalau kita lihat nih ya, kalau misalnya ada nih netizen-netizen Malaysia yang bilang bahwasannya pemain-pemain Indonesia adalah pemain naturalisasi. Nah, kita harus lihat dulu nih naturalisasi yang seperti apa. Nah, mereka eh, adalah pemain keturunan yang punya darah Indonesia, guys ya. Indonesia punya darah Indonesia dan mereka sudah disumpah dengan menukar kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia yang tadinya dari Belanda menjadi warga negara Indonesia ya. Jadi jelas sekali ada syarat-syarat yang sudah dipenuhi oleh warga keturunan Belanda tadi untuk menjadi warga negara Indonesia, dan ini sudah sesuai dengan regulasi FIFA ya. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak bersetuju dengan hal ini sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di FIFA. Dan kalau kita lihat sendiri juga pemain-pemain dari Malaysia sendiri itu 50% atau bahkan 70%-nya juga dinaturalisasi, guys. Bahkan pemain-pemain mereka itu tidak mempunyai keturunan atau tidak mempunyai darah dari Malaysia sendiri. Jadi menurut saya kalau ada netizen-netizen Malaysia yang kontra dengan naturalisasi, sebaiknya setidaknya melihat dulu timnas mereka sekarang ini seperti itu ya. Karena kalau kita melihat berbicara naturalisasi ya, itu sudah tidak tabu lagi ya di dunia persepak bolaan. Bahkan di Perancis sendiri sebenarnya pemain-pemain mereka yang sangat berkualitas sekarang adalah rata-rata bukan dari warga negara mereka sendiri, tetapi bahkan mereka tidak disumpah menjadi warga negara Prancis ya. Nah, bahkan pemain-pemain dari Prancis sendiri itu diambil dari luar negeri yang berstatus kewarganegaraan bukan warga negara Prancis ya, guys. Ingatkan kembali motong sawit di perkebunan Malaysia. Tak habis-habis pasal ranking negara lain sudah terbang di angkasa, kita masih tercari-cari pesawat. Betul. Malaysia harus berani melawan tim yang kuat 50 ke atas untuk Nah, menaikkan ini juga kualiti timnas lebih Malaysia. betul lagi. Malaysia lawan Timur Leste pun tak lepas. Ini baru lawan naikkan ranking, kalau setakat tim yang bawah-bawah buat malu saja. Indonesia. Iya betul ya guys ya, jadinya memang seperti itu ya. Nah, kalau kita sibuk ya mempersibukkan dengan ranking ini, nggak akan ada habis-habisnya guys. Ranking itu akan bersesuaian dan akan naik dengan sendirinya dengan menaikkan kualitas guys. Tapi kalau misalnya tidak ada kualitas, misalnya lawan-lawannya pun dia memilih lawan-lawan yang berada di zona-zona nyaman seperti itu, maka kualitasnya justru akan terus menurun dan rankingnya juga akan menurun. Beda dengan yang terus seperti Indonesia meningkatkan terus kualitasnya ya, sehingga dan kita yakin lambat laun ranking Indonesia juga akan terus meningkat, bahkan mungkin bisa di 100 besar ke atas seperti itu guys. Buat perubahan selepas tukar traju pimpinan Malaysia nanti merebut. Indonesia padu karena naturalisasi. Pak Arab takut keluar stadium nanti naik Barakuda. Dua negara ini paling sibuk dengan ranking, tapi tetap rankingnya di atas 100. Ranking. Oke, intinya adalah di sini bahwasanya kita bisa lihat komentar-komentar dari netizen Malaysia ya guys ya, bahwasanya ada yang pro dan ada yang kontra seperti itu. Maksudnya ada yang mendukung dan ada yang berkata yang kurang mengenakan seperti itu ya guys. Tapi namanya dunia ini memang ada seperti itu. Yang paling penting adalah bahwasanya kita bisa menunjukkan bahwasanya apa yang mereka katakan yang buruk-buruk itu tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan seperti itu ya guys ya. Namun di samping ada negatif juga ada netizen-netizen yang positif ya seperti itu. Oke, baik, di situ aja dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini guys.
Kita akan bertemu pada video selanjutnya ya. Ciao.